Kalian lagi ngapain? Sini duduk. Kita lagi bahas internal audit tentang bab 1 sama bab 2 nih. Kamu punya rekomendasi link pembelajarannya nggak sih buat internal audit? Punya aku. Coba kamu cari. Kita nonton bareng aja yuk. Ayo. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membuat sedikit video singkat tentang materi bab 1 dan bab 2. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Ananda Putra Diansyah, NIM 215, dan rekan anggota satu kelompok saya. Dan saya Betran Ditanto, NIM B217. Iva Kairani, NIM B214. Aranda Wildana Pramesta, NIM B216. Saya Nova Ramadhani, NIM B218. Internal audit. Yang pertama, definisi audit. Dalam buku ini menggunakan istilah audit internal untuk menerjemahkan kedua istilah tersebut dan audit eksternal. Untuk istilah eksternal audit dan eksternal auditing. Audit internal adalah kegiatan asuransi yang independen dan objektif, dan kegiatan konsulting yang kedua kegiatan ini dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi audit internal, mendukung organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis. Audit internal terdiri dari dua kegiatan utama, yakni kegiatan asuransi dan kegiatan konsulting. Kegiatan asuransi, auditor internal memberikan keyakinan yang layak. Kegiatan konsulting, auditor internal memberikan advice, nasihat, petunjuk, bimbingan, dan pelatihan. Apa tujuan dari kegiatan internal audit? Baik dalam bentuk kegiatan asuransi dan konsulting, ada dua tujuan. Pertama, menambah nilai. Yang kedua, memperbaiki dan menyempurnakan operasi organisasi. Bagaimana tujuan dari kegiatan internal audit bisa dicapai? Melalui perbaikan, saran, kritik terhadap 3 proses. Proses manajemen risiko, proses pengendalian, dan proses tata kelola organisasi. Yang kedua, dua jenis penugasan audit internal. Yang pertama, penugasan asuransi. Memberikan opini independen berdasarkan penilaian yang independen atas bukti-bukti. Melibatkan 3 pihak, auditor internal, unit organisasi yang diaudit, pihak pengguna hasil audit internal. Tujuan, lingkup, dan teknik penugasan ditentukan oleh auditor internal. Tujuan penugasan harus mencakup proses governance, manajemen, kontrol pengendalian yang relevan untuk kegiatan dan milik organisasi yang diaudit. Penugasan konsuling, memberikan nasihat atau advice yang diminta oleh bagian organisasi yang memerlukannya. Melibatkan 2 pihak, auditor internal selaku pemberi jasa konsulting, penerima jasa konsulting, engagement silent, klien. Tujuan, lingkup, teknik penugasan disepakati auditor internal dengan engagement klien. Tugas penugasan mencakup proses tata kelola manajemen risiko, pengendalian hanya sepanjang disepakati engagement klien dan harus sejalan dengan nilai-nilai, strategi, dan tujuan organisasi. Audit internal dalam berbagai industri. Dalam salah satu terbitannya IEI membuat daftar dari beberapa kelompok audit internal menurut jenis usaha, beberapa diantaranya. Yang pertama ada banking, yang kedua media, yang ketiga gaming, yang keempat energi, yang kelima hospitality, yang kedelapan insurance, yang kesembilan ada consumer product. Materi yang ketiga, audit internal dan eksternal. Di awal bab ini kita sudah melihat definisi audit internal dan perubahan dalam definisi dengan berjalannya waktu. Audit eksternal didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh para penulis buku atau organisasi profesi. Perbedaannya, audit eksternal adalah pemeriksaan, sedangkan untuk audit internal digunakan istilah pengawasan.
Kedua istilah ini digarisbawahi dalam contoh berikut. Lembaga audit eksternal di sektor publik dinamakan Badan Pemeriksaan Keuangan. Nama ini bukan terjemah dari lembaga pendahulunya di zaman penjajahan. Audit internal disebut Satuan Pengawasan Keuangan SPI. Juga ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. BPKP Inspektorat Jenderal dan 571 adalah bagian dari aparat pengawasan instansi pemerintah APIP. Persamaannya yang pertama, kedua-duanya melalui pengendalian internal yang merupakan salah satu faktor untuk menentukan resiko auditing. Kedua-duanya memanfaatkan aplikasi komputer untuk pemeriksaan penuh, pemeriksaan 100% atau kebalikannya dari sampling, misalnya aplikasi One-Fourth Law. Yang ketiga, untuk prosedur non-elektronik yang tidak menggunakan komputer, dan kedua-duanya melakukan teknik-teknik audit yang sama, seperti observasi atas persediaan barang dan aset tetap, permintaan konfirmasi saldo kepada pihak ketiga, menyortir penasihat. Yang keempat, kedua-duanya menggunakan metode sampling. Yang kelima, kedua-duanya akan khawatir atau sangat khawatir jika prosedur audit mereka tidak dilaksanakan dengan baik. Dan yang terakhir, kedua-duanya mempunyai standar dan disiplin profesi atau etika. Auditor internal dan eksternal. Ancaman yang dihadapi auditor eksternal dan internal sifatnya sama, meskipun hukuman yang dijatuhkan dan reputasi yang diderita auditor eksternal dari kantor akuntan pabrik atau KAP lebih besar, terutama jika berasal dari KAP besar, misalnya The Big Four, yang merupakan bagian dari peringkat 1 maupun peringkat 2. Satuan Pengawasan Intern atau SPI merupakan unit satuan kerja yang bertugas untuk memberikan keyakinan serta berfungsi melakukan kegiatan konsultasi yang objektif dan independen dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan rasa percaya pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya terhadap pengelolaan. Bagaimana SPI menggunakan sumber dayanya? Yang pertama, pengendalian internal, yang kedua ada pengelolaan risiko, yang ketiga ada tingkat kepatuhan, yang keempat ada praktik manajemen kerugian. Menggeser fokus SPI, 3 pertanyaan penting yang seharusnya menjadi pusat perhatian SPI. Yang pertama, risiko apa yang menjadi penentu nilai perusahaan? SPI hanya akan menambahkan nilai jika mulai dari di mana nilai perusahaan itu ada. Yang kedua, bagaimana nilai itu dihasilkan atau tergerus? SPI hanya bisa memberikan nilai tambahan jika mempunyai wawasan tentang bagaimana nilai perusahaan bertambah atau justru tergerus. Yang ketiga, apa risiko dan peluang baru yang harus ditangani? SPI harus melihat jauh ke depan dan tidak berkutik dengan masa lalu. KPK melakukan UTT pada tanggal 15 Maret 2019. KPK melakukan UTT yang kemudian diikuti dengan penetapan sebagai tersangka terhadap Insinyur Haji Muhammad Rohamursi MT alias Romi, Muhammad Muafak Wiradi, Haris Hasanuddin. Korupsi di pusaran Kemenag. Berikut kasus korupsi di pusaran Kemenag yang dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama, penyalahgunaan BPIH dan dana abadi umat. Menteri Agama era Presiden Megawati Said Agil Hussein Al-Munawar divonis oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada 2006 silam. Majelis Hukum memutus Said Agil bersalah dan harus menerima ganjaran hukuman penjara 5 tahun dan denda 200 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Yang kedua, korupsi pengadaan Al-Quran perlengkapan laboratorium madrasah. Dalam kasus pengadaan Al-Quran sejumlah nama terjerat, yakni 2 anggota DPR terjerat. Yang ketiga, penyalahgunaan BPIH dan dana operasional menteri. Kasus ketiga ini kembali menyeret nama Menteri Agama
saat itu Surya Dharma Ali di tahun 2014. Kasus jual beli jabatan. Kasus teranyar ini menyeret 2 pejabat Kemenak dan seorang petinggi parpol. 15 program pencegahan korupsi Kemenak. Yang pertama, program reformasi birokrasi. Program ini juga dilakukan seluruh kementerian dan lembaga. Yang kedua, internalisasi 5 nilai budaya kerja, integritas, profesional, inovasi, tanggung jawab, keteladanan. Yang ketiga, pengawasan dengan pendekatan agama atau PPA yang diperkuat dengan program 4 dan 5. 4. Keberadaan unit pengendali gratifikasi atau UPG. Yang kelima, penulisan footer pada surat tugas tentang pelaksanaan tugas dilarang menerima gratifikasi. Yang keenam, laporan hasil kekayaan pejabat negara. Yang ketujuh, laporan hasil kekayaan aparatur sipil negara. Yang kedelapan, program saya perempuan anti korupsi. Yang kesembilan, penerapan PP 19 tahun 2015 tentang biaya nikah guna pencegahan korupsi pada pelayanan KUA. Definisi ABR. ABR adalah metodologi audit yang mengaitkan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko organisasi secara menyeluruh. Persiapan implementasi AIBR. Setiap organisasi berbeda, auditor internal harus menyesuaikan dengan struktur dan proses organisasi. ABR memperkuat tanggung jawab manajemen dan dewan komisaris dalam pengelolaan risiko. ABR memperkuat tanggung jawab manajemen dan dewan komisaris dalam pengelolaan risiko. Jika manajemen risiko lemah, organisasi belum siap untuk AIBR dan sistem pengendalian internal harus diperkuat. AIBR dan perkembangannya. AIBR adalah praktik audit internal yang dinamis dan perkembangan meski lebih kompleks dari metodologi tradisional. 1. Identifikasi dan penanganan risiko. Manajemen diharapkan lebih mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko sesuai dengan risk appetite. 2. Efektivitas manajemen risiko. Tanggapan terhadap risiko efektif dan seimbang dengan biaya penanganan risiko yang dikeluarkan. 3. Tindakan terhadap risiko residual adalah langkah-langkah untuk memperbaiki risiko residual yang tidak sesuai dengan risk appetite. 4. Pemantauan proses manajemen risiko. Proses risiko dipantau untuk memastikan efektivitas tanggapan dan tindak lanjut. 5. Risiko tanggapan dan tindak lanjut dilaporkan dengan akurat dan tepat. 3 hal yang dijamin APBR. 1. Proses manajemen risiko. 2. Pengelolaan risiko kunci dan pengendalian. 3. Pelaporan risiko dan lengkap dan akurat. Selanjutnya, implementasi ASIR atau Audit Internal Berbasis Risiko memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu menilai risk maturity. Gambaran menyeluruh tentang bagaimana dewan dan manajemen menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Dalam tahap ini menghasilkan output berupa dokumen yang menggambarkan dan menjelaskan strategi audit internal secara menyeluruh yang tentunya berbasis risiko yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, perencanaan audit berkala. Secara berkala, umumnya setahun sekali, tentukan penugasan asuran dan konsulting dengan mengidentifikasi dan memberi prioritas. Dalam tahap ini menghasilkan output berupa dokumen berisi rencana audit. Yang ketiga yaitu melaksanakan tugas audit. Melaksanakan tugas-tugas yang sudah dirancang untuk memberikan asuran dalam kerangka manajemen risiko, termasuk pencegahan dan mitigasi suatu risiko. Pada tahap ini menghasilkan output berupa dokumen hasil audit yang berisi temuan dan saran-saran. Selanjutnya ada risiko bisnis. Risiko bisnis merupakan ukuran seberapa besar investor bersedia berkorban untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Jenis risiko bisnis, salah satu versi generik model yang diberi nama risk familial memiliki 10 jenis. Yang
pertama yaitu strategic atau financing risk, yang kedua legal atau compliance risk, yang ketiga financial reporting risk, yang keempat staffing atau organizing risk, yang kelima credit risk, yang keenam insuransi risk, yang ketujuh sovereign, yang kedelapan market risk, yang kesembilan operational risk, yang kesepuluh sistem. Jenis-jenis tersebut merupakan hanya sebagai pengantar untuk pembaca audit internal. Pembaca mungkin mendapatkan tugas audit internal dari organisasi yang mempunyai jenis risiko berbeda dari pembahasan yang di atas. Gimana, kalian sudah paham belum bab ini? Udah lumayan paham kok. Videonya juga bagus. Iya, terima kasih ya rekomendasi videonya. Baik teman-teman, sekian video dari kelompok kami, kelompok 1 tentang bab 1 dan 2 mata kuliah internal audit. Semoga dapat membantu sedikit pengetahuan kepada teman-teman tentang mata kuliah ini, bab 1 dan bab 2. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.